dari latar belakang pengetahuan tentang ergonomi, sesungguhnya kelelahan fisik maupun kelelahan kognitif itu bisa kita minimalisir, begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting sebetulnya harus diketahui oleh orang-orang yang baik itu mereka yang memiliki usaha, mereka yang memiliki pabrik, mereka yang memiliki kantor, bagaimana mereka mendesain dari mulai lingkungan kerjanya, dari mulai jam kerjanya, dari mulai beban kerjanya dan lain sebagainya itu termasuk peralatan kerja. Termasuk peralatan kerja, Ibu, peralatan kerja dan keadaan lingkungan kerja dan lain sebagainya itu sangat penting. Nah, sehingga kalau seseorang mereka memiliki latar belakang yang cukup mengenai ilmu ergonomi, mereka itu bisa mendesain lingkungan kerja, metode kerja dan lain sebagainya tadi itu yang dengan perspektif manusianya, manusianya sebagai pusat dari perhatian. Jadi ketika kita mendesain tempat kerja, ketika kita mendesain lingkungan kerja, kita itu akan menemukan manusia akan berinteraksi dengan yang tadi, lingkungan kerjanya, alat-alat kerja termasuk meja, kursinya, alat yang digunakan, suhu ruangannya, pencahayaannya dan lain sebagainya. Nah, di dalam perspektif ergonomi itu kita memusatkan manusia sebagai center perhatiannya, sebagai pusat perhatiannya, karena nanti manusia itu kan unik ya Bapak Ibu, dibalik dari segala macam keistimewaannya sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, begitu manusia juga banyak kekurangannya. Adaptasinya terbatas, tenaganya terbatas, kan gitu ya. Maksud saya tenaganya terbatas itu dibandingkan mesin gitu loh Bu, misalkan daya angkat manusia itu beda dengan kalau kita menggunakan bantuan mesin. Nah, itu nanti banyak sekali hal yang harus diperhatikan gitu. Mungkin saya ulas dulu dari definisi ergonomi jadi biar nanti pembahasan kita tuh dasarnya tuh gitu. Ergonomi itu dari bahasa Yunani, ergon dan nomos. Ergon itu adalah bekerja, nomos itu aturan atau hukum alam. Nah, jadi kalau kita lihat secara bahasa, ketika kita bicara ergonomi itu adalah hukum alam atau aturan di dalam bekerja, begitu. Nah, terkait dengan bekerja kita sebagai manusia, mungkin kalau kita kembalikan lagi, kodrat manusia itu dibalik semua keistimewaannya banyak juga keterbatasannya. Sehingga ketika kita merancang pekerjaan, lingkungan kerja dan lain sebagainya di dalam sebuah sistem kerja, kita jangan lupa kodrat manusia itu sebagai hukum alamnya, atau mungkin kalau dalam bahasa agamanya sunatullahnya gitu. Gitu. Itu yang akan menjadi pusat perhatian kita di dalam pembahasan ergonomi. Begitu. Bagaimana Pak kalau misalkan kan tadi disampaikan bahwa menurut Bapak manusia itu punya keunikan masing-masing. Nah, sementara kan tadi disampaikan bahwa dalam dunia industri kita harus bisa memperhatikan tata letak atau layout dari lingkungan kerja dan lain sebagainya. Sementara kalau kita melihat kalau mungkin dari ilmu antropometri mungkin ya Pak, bahwa dimensi ukuran manusia itu kan berbeda-beda juga ya Pak ya gitu. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang ada yang slim gitu ya gitu. Nah, mungkin ada standar tertentu kah gitu dalam mendesain tadi gitu. Mungkin bisa diberikan contohnya ya. Oke, gini. Jadi untuk para pendengar mungkin ya yang umumnya, kalau Bu Lia kan di teknik industri jadi tahu antropometri itu apa. Saya jelaskan dulu antropometrinya buat para pendengar nih. Antropometri itu dari kata antropos dan metron. Antropos itu sendiri adalah manusia, metron itu ukuran. Nah, gitu ya. Jadi salah satu cabang ilmu ergonomi itu adalah antropometri, di mana dia membahas tentang pengukuran dimensi ukuran tubuh manusia, begitu ya. Dari mulai ruas lengannya dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika kita di dalam mendesain sebuah sistem kerja itu nanti disesuaikan dengan ukuran tubuh manusianya sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana tadi kalau misalkan manusia itu kan ukurannya berbeda-beda begitu ya. Oleh
dalam ergonomi atau di dalam antropometri itu kita bisa menggunakan yang namanya persentil. Nah, persentil. Ada istilah persentil, ada persentil 95%, ada persentil 5%. Saya kasih contoh gini. Kalau saya ingin mendesain pintu, tinggi pintu, misalkan tinggi pintu begitu ya. Tinggi pintu itu saya akan gunakan persentil 95%. Kenapa saya gunakan persentil 95%? Karena saya harus mendesain pintu itu akan masuk mudah dilewati oleh 95% orang dan di bawahnya dari populasi. Kalau kita Indonesia misalkan standar ukuran orang Indonesia gitu ya. Misalkan kalau kita kan fenomena di semesta ini kalau kita lihat pengukurannya juga itu biasanya mengikuti distribusi normal. Distribusi normal tuh yang bentuk kurvanya kayak lonceng itu loh, Bu. Nah, di mana yang paling banyak itu orang ada di tengah-tengah. Nanti yang sebelah kirinya orang yang pendek dan sangat pendek sedikit, yang paling sebelah kanannya kalau kita bicara tinggi badan agak tinggi dan paling tinggi misalkan begitu ya. Nah, kalau saya pakai ukuran 95%, maka nanti itu ukuran yang maksimalnya, ke arah ke maksimalnya, di mana nanti seharusnya 95% populasi akan berada pada ukuran atau di bawah ukuran itu. Jadi saya desain pintu itu pakai ukuran kira-kira persentil 95%. Karena orang yang tinggi-tinggi bisa masuk, sedangkan untuk orang yang mohon maaf agak pendek itu nggak masalah kan bisa. Nah gitu. Ya pintunya tinggi pun orang yang maaf misalkan tubuhnya agak kecil itu tetap nggak ada masalah kan masuk gitu. Nah itu saya gunakan persentil itu. Tapi misalkan dalam kasus lain saya ingin merancang saklar lampu misalkan, saya mau menempatkan saklar lampu ketinggiannya berapa sentimeter dari lantai. Nah kalau dalam kasus itu kita akan gunakan persentil 5%. Nah persentil 5% artinya apa? Artinya jadi nanti orang yang bertumbuh pendek masih nyaman untuk bisa menjangkau saklar lampu itu. Sedangkan kalau orang yang tinggi kan gak akan masalah pasti. Nah gitu. Itu adalah salah satu cara di dalam antropometri kita membuat ukuran begitu Ibu. Itu misalkan ya. Jadi ternyata ada ininya ya, istilahnya tuh ya, ada ilmunya, ada standarnya gitu ya. Supaya mudah terjangkau, supaya